Bisa direkam? Ya. Type kita iltizam insyaallah setiap malam Ahad kita mulai dari jam 8 sampai jam 21 ya, sampai jam 9 insyaallah. Jadi asalkan sudah ada satu yang masuk, insyaallah kita langsung mulai saja. Dan kalau bisa direkam, jadi apa teman-teman yang mungkin belum bisa hadir nanti bisa apa mengikuti melalui rekaman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil nalqah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahma. Taib. Ini adalah pertemuan perdana kita di dalam majelis mutalaah ya, matan usul min ilmi al-usul, dalam ilmu usul fikih, satu matan ringkas di dalam ilmu usul fikih yang ditulis oleh salah seorang alim min ulama'i al-muslimin, Fadilatul Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Taib, kita langsung saja masuk untuk membaca apa yang dituliskan, apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya. Apa yang ana share sudah nampak? Sudah ya. Taib, ini adalah kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, yaitu satu risalah mukhtasarah ya, tulisan yang ringkas di dalam ilmu usul fikih yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wal muslimin. Taib, kita baca muqaddimatu al-muallif. Ini kata pengantar dari beliau. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wasallama taslima. Taib, beliau rahimahullah ta'ala membuka atau memulai penulisan risalah kitab Al-Usul min Ilmi Usul ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dan secara lengkapnya dengan menyebutkan khutbatul hajah ya. Jadi dari alhamdulillah nahmaduhu sampai wasallama taslima ini para ulama menyebutkan dengan khutbatul hajah ya. Yani khutbah yang dibaca
ketika seseorang memiliki satu hajah, satu keinginan terhadap sesuatu. Ya. Amma ba'd. فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية. Kemudian beliau mengatakan fahadhihi risalatun, ini adalah risalah. Risalah itu adalah tulisan tulisan singkat ya, atau artikel gitu ya kalau dalam bahasa kita mungkin ya. Mukhtasarah, yang mukhtasar, yang ringkas. Fi usulil fiqh, di dalam ilmu usul fiqh. Dan di sini kita dapat mengetahui manhaj, metode penulis di dalam kitab beliau, di dalam kitab usul min ilmi usul ini, bahwasanya ini adalah risalah mukhtasarah, artikel yang ringkas di dalam ilmu usul fikih, di mana beliau tidak menyebutkan semua pembahasan-pembahasan di dalam ilmu usul fikih, karena tentunya itu akan membutuhkan pembahasan yang luas ya. Akan tapi ini hanyalah risalah mukhtasarah ya, artikel yang ringkas ya, atau dalam bahasa kita ya ringkasan gitu ya. Katabnaha, yang kami tulis, kami susun, ala wifqil manhajil muqarrar, sesuai dengan al-manhaj al-muqarrar, ini kurikulum ya, yang ditetapkan ya, lisanati tsalitsa ats-tsanawiyah, yaitu pada tahun ketiga jenjang ats-tsanawiyah. Tsanawiyah itu kalau di sini itu setingkat dengan SMA. Ya. Fil ma'ahidi al-ilmiyah, itu di sekolah-sekolah ya yang ada di Saudi sana. Jadi apa yang akan beliau sampaikan dari mabahis atau pembahasan-pembahasan ilmu usul fikih ini disesuaikan dengan muqarrar untuk tahun ketiga ya, jenjang tsanawiyah atau setingkat SMA. Dan biasanya di sana itu tahun ketiga tsanawiyah ini adalah marhalah pertama di mana madah atau pelajaran usul fikih ini diajarkan. Ya. Karena memang untuk membahas tentang atau untuk mempelajari ilmu mustalah atau ilmu usul fikih ini sebelumnya harus didahului ya, mempelajari cabang-cabang keilmuan yang lain ya. Misalnya seperti nahwu ya. Seorang karena tidak mungkin mempelajari usul fikih tanpa belum pernah mempelajari sedikit pun dari nahwu dan shorof, kan tidak mungkin ya. Begitu juga membahas atau pernah mempelajari sebagian daripada ilmu fikih ya, sehingga dia memiliki tasawur ya. Dan tidak mungkin pula belajar usul fikih sebelumnya belum pernah belajar fikih sedikit pun, kan tidak mungkin ya. Begitu juga dalam ilmu akidah ya, ilmu usuluddin pun juga harus didahului dengan mempelajari sebagian dari ilmu akidah usuluddin. Dia berkaitan dengan Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu hujjah ya. Perkataan Rasulullah SAW adalah hujjah, di mana itu adalah mabahith dari ilmu usul fikih itu sendiri ya. Inilah yang para ulama sering mengistilahkan dengan al-istimdad ya, al-istimdad al-ilm atau istimdad ilmi usul fiqh ya.
yaitu beberapa pengetahuan ilmu yang harus sudah dipelajari, ya. Artinya mempelajari di sini ya tidak menyeluruh, enggak, ya, tapi sebagiannya gitu, ya. Taib sama seperti mempelajari ilmu waris misalnya, ya. Ilmu waris, khususnya lagi kalau kita sudah mempelajari tentang perhitungannya, pembagian perhitungannya, ya. Nah, ini tidak mungkin kita mempelajari itu tanpa sebelumnya kita pernah belajar ilmu matematika misalnya, ya. Dan begitu seterusnya, ya. Wasamainaha, dan kami beri nama risalah tersebut, ya, dengan nama al-usul min ilmi al-usul. Ya. Penamaan ini al-usul min ilmi al-usul, kata usul yang pertama, ya, kata al-usul yang pertama ini artinya adalah pondasi-pondasi, asas-asas, gitu ya, asas-asas. Ini pembahasan dasar, gitu. Pembahasan yang menjadi asas, gitu. Min ilmil usul, di dalam ilmu al-usul. Sehingga makna al-usul yang kedua ini berbeda dengan makna al-usul pada kata yang pertama, ya. Adapun kata al-usul yang kedua artinya adalah ilmu usul fikih itu sendiri, ya. Sehingga di dalam judul ini dalam ilmu balaghah dikenal dengan istilah al-jinas, ya, yaitu kata yang sama, lafadznya sama, akan tetapi memiliki makna yang berbeda, ya. Dan ini jenisnya adalah jinas at-tam, jinas yang sempurna, karena masing-masing atau hurufnya sama persis antara al-usul yang pertama dengan al-usul yang kedua, sama persis, tidak ada perbedaan, ya. Sehingga dinamakan dengan jinas at-tam. Di sana ada jenis yang kedua, yaitu jinas an-naqis, ya, yaitu ketika kebanyakan hurufnya sama, ya. Ala kulli hal, jadi judul kitab ini al-usul min ilmil usul artinya adalah pondasi-pondasi atau asas-asas pembahasan di dalam ilmu al-usul. Sehingga dari judul dengan manhaj yang beliau akan tempuh di dalam pembahasan ini sangat sesuai sekali. Ya, tadi beliau mengatakan hadhihi risalatun mukhtasarah, ini adalah ringkasan yang risalah yang ringkas, ya. Dan tentunya sesuatu ringkasan itu kan dia hanya akan menyebutkan sesuatu yang penting-penting saja, ya, perkara-perkara yang dasar, gitu. Maka kemudian beliau memilih nama al-usul min ilmi al-usul ini sangat tepat sekali, ya. Orang Arab mengatakan ismun alal musamma, ya, nama yang sesuai dengan faktanya, dia ismun alal musamma. Tsumma qala rahimahullah ta'ala as'alullaha ayyaj'ala amalana khalisan lillah nafi'an li'ibadillah innahu qaribun mujib. Dan di akhir muqaddimah ini beliau rahimahullah ta'ala minta berdoa kepada Allah semoga Allah menjadikan amalan ini, maksudnya menyusun tulisan ini, ya, sebagai amalan yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dan agar menjadikan tulisan ini nafi'an li ibadillah, ya, bermanfaat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya dia adalah zat yang maha dekat lagi maha mengabulkan doa. Taib, itu adalah muqaddimah ringkas dari beliau rahimahullah ta'ala tentang isi secara global, ya, dari kitab al-usul min ilmi al-usul. Taib, selanjutnya beliau langsung masuk kepada pembahasan. Taib, qala rahimahullah ta'ala usulul fiqhi.
Pada pembahasan yang pertama atau di dalam kitab ini beliau membuka pembahasan beliau dengan menjelaskan dan menyebutkan definisi dari ilmu usul fikih, ya. Dan maklum diketahui, ya, salah satu manhaj atau metode di dalam mempelajari sesuatu adalah minimal mengetahui gambaran secara global apa yang akan dipelajari. Ya, yang demikian itu ya, akan membuat seseorang tahu, ya, apa yang akan dia pelajari, meskipun tidak secara rinci, karena secara rinci nanti manakala dia sudah masuk kepada pembahasan-pembahasannya. Tapi maksud di sini adalah pengetahuan secara global, ya. Dan berbeda orang yang mempelajari suatu ilmu, ya, di mana lebih dulu dia tahu, ya, seperti apa hakikat ilmu tersebut, apa fungsinya. Dan orang yang mempelajarinya dalam keadaan dia tidak tahu itu semuanya, ya. Motivasinya jelas berbeda, ya. Taib. Ta'rifuhu, ya, pengertiannya. Artinya pengertian dari usul fiqh tadi. Usulul fiqhi yu'arrafu bi'tibarain. Jadi usul fikih, ya, itu yu'arraf, didefinisikan, ya, bi'tibarain, dengan dua sudut pandang, dengan dua sudut pandang. Jadi usul fikih itu yu'arraf, didefinisikan dengan dua tinjauan. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwasanya kata usul fikih ini adalah frasa, ya, yang artinya adalah apa? Gabungan dua kata. Dua kata. Kalau dalam dalam bahasa kita yang namanya apa? Tadi frasa tadi. Kalau dalam bahasa Arab itu artinya murakkab, ya, atau muallaf. Sesuatu kata yang tersusun dari dua kata. Dan kata-kata yang seperti ini, yang murakkab seperti ini, usul fikih misalnya, qawaid fikiyah, kemudian maqasid syar'iyyah misalnya, ya. Murakkab, kata-kata yang murakkab, ya. Apalagi misalnya ya, qawaid nahwu misalnya, ya. Tidak mungkin diketahui makna sesungguhnya, artinya gabungan dari kata itu, kecuali dengan mengetahui masing-masing dari kata yang menjadi penyusunnya. Maka tidak mungkin diketahui usulul fiqhi, ya, secara frasa, ya, secara murakkab, kecuali terlebih dahulu, ya, didefinisikan atau diketahui apa bagian kata yang menjadi penyusunnya, yaitu kata usul dan kata fiqh. Begitu juga qawaid fikiyah, tidak mungkin diketahui kecuali dengan mengetahui qawaid, dan bagian yang kedua adalah al-fiqhiyah, dan begitu seterusnya, ya. Fal murakkab, ya, tawaqqafa ma'rifatuhu, ya, bi ma'rifati ajza'ihi, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kata-kata yang murakkab ini tidak mungkin diketahui kecuali diketahui terlebih dahulu kata yang menjadi penyusunnya. Taib inilah yang yang disebutkan oleh para ulama dengan ta'rif bi'tibar mufradai, ya. Ini makna usul fikih dilihat dari dua kata penyusunnya, ya, bi'tibar mufradai.
Dan nanti definisi yang kedua adalah bi'tibar apa? Bi'tibar kaunihi laqaban ala hadzal fan. Ya. Baik, nanti ini. Atsani bi'tibar kaunihi laqaban li hadzal fan muayyan, itu ditinjau usul fikih sebagai nama, ya, satu ilmu, satu cabang ilmu, satu nama, ya, satu sebagai nama satu cabang ilmu tertentu, ya. Jadi usul fikih ini memiliki dua makna, atau para ulama mengatakan yu'arraf bi'tibarain, ini didefinisikan dengan dua tinjauan, ya. Tinjauan yang pertama tadi bi'tibar mufradai, makna sebagai gabungan dua kata, yakni ditinjau dari dua kata penyusunnya. Maka nanti akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu arti al-usul dan apa itu arti al-fiqh. Nah, kemudian tinjauan yang kedua ditinjau secara kedudukan dia, status dia sebagai apa? Suatu cabang ilmu tersendiri. Ya, di sana ada ilmu tauhid, di sana ada ilmu mustalah hadis, di sana ada ilmu balaghah dan seterusnya. Ya, maka usul fikih sebagai nama, ya, ditinjau kedudukannya sebagai suatu nama bagi cabang ilmu tertentu apa? Ya, itu nanti. Ya, setelah diketahui terlebih dahulu, ya, definisi dari usul fikih ditinjau dari apa? Mufradaihi. Ini dua kata yang menjadi penyusunnya. Beliau mengatakan al-awwal bi'tibar mufradaihi. Yang pertama, ini tinjauannya dari dua kosakatanya. Ya, dari dua kata penyusunnya. Ai bi'tibar kalimati usul wa kalimati fiqh. Yaitu apa? Ditinjau dari kata usul dan kata fiqh. Ya. Fal usul, maka kata al-usul di mana ini adalah apa? Al-juz'ul awwal, ya, min kalimat usul fiqh, yaitu bagian pertama dari kata apa? Usul fikih. Fal usul jamu aslin. Adapun makna usul, ya, al-usul ini adalah bentuk plural atau bentuk jamak, ya, dari kata apa? Aslun. Aslun, aslani, usul, ya. Maka lu katakan jam'u aslin, ya. Lalu apa itu arti dari asal itu sendiri? Ya. Beliau menyebutkan di sini makna asal secara bahasa, ya, makna asal secara bahasa. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu, ya. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu, ini makna asal secara lughatan atau secara bahasa. Ma yubna alaihi ghairuhu, yaitu apa? Sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Sesuatu yang kemudian dibangun di atasnya, di atas sesuatu tadi apa? Ghairuhu, sesuatu yang lain. Maka itulah kata aslun secara apa? Secara bahasa. Wa min dzalika, di antara contohnya dalam hal ini aslul jidar, ya, aslul jidar, asal dari jidar. Jidar itu apa? Jidar itu tembok, ya. Ya, aslul jidar atau asal dari jidar. Apa artinya? Wa huwa asasuhu, yaitu pondasinya. Ya. Karena kita melihat bahwasanya tembok itu berdiri di atas apa? Pondasi. Ya, maka pondasi itu, ya, dikatakan apa? Aslul jidar. Ya, aslul jidar, karena jidar, ya, yubna ala alaihi, ya, karena tembok tadi dibangun di atasnya atau berdiri di atasnya. Wa huwa asasuhu. Contoh yang lain beliau menyebutkan apa? Wa aslu asyajarah,
alladzi yatafarra'u minhu aghsanuha. Contoh yang lain adalah aslu syajarah, asal dari syajarah atau pohon, ya. Alladzi yatafarra'u minhu aghsanuha, yaitu akar pohon yang bercabang darinya ranting-ranting. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'." Ya. Alam tara, tidaklah kamu memperhatikan kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimatan thayyibah, ya, satu kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibah, ya, laksana pohon yang baik, asluha thabitun, ya, asluha, asalnya thabit, apa artinya? Akarnya teguh, ya, kokoh, ya, wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit, ya. Allah menyebutkan, ya, akar dengan apa? Asal, ya. Kenapa? Karena batang atau pohon itu berdiri di atas asal. Taib, itu adalah salah satu makna lughatan dari apa? Dari aslun, di sana dan ini adalah di antara makna yang paling populer, ya, makna yang paling masyhur, tentang kata asal secara bahasa. Di sana ada makna lain dari kata asal secara bahasa yang disebutkan oleh para ulama, ya, kita sebutkan. Yang pertama adalah al-muhtaj ilaihi, ya, al-muhtaju ilaihi. Kelihatan ya layar yang saya bagikan? Baik. Makna al-asl lughatan. Baik, tadi yang pertama adalah ma yubna alaihi ghairuhu kama zakarahu al-muallif rahimahullah ta'ala. Ma yubna alaihi ghairuhu. Makna yang kedua, al-muhtaj ilaihi. Al-muhtaj, ini saya sebutkan agar kita semakin memahami, gitu ya, semakin paham tentang apa makna asal itu sendiri, ya. Al-muhtaj ilaihi. Apa artinya al-muhtaj ilaihi? Adalah sesuatu yang dibutuhkan. Al-muhtaj ilaihi ini sesuatu yang dibutuhkan. Jadi makna yang kedua ini, ya, karena kita melihat, gitu ya, bahwasanya apa yang disebut dengan asal, ya, itu dibutuhkan oleh fara'nya. Seperti apa tadi? Seperti akar, ya, dibutuhkan oleh pohon, ya, batang, pondasi dibutuhkan oleh dinding dan seterusnya, ya. Al-muhtaj ilaih. Taib. Meskipun makna yang kedua ini tidak luput dari kritikan para ulama, tidak sah atau tidak tepat, ya. Asal diartikan dengan al-muhtaj ilaihi. Kenapa? Ya, buktinya kita menyaksikan beberapa hal dibutuhkan oleh yang lain tetapi tidak disebut dengan asal. Seperti misalnya, ya, pohon butuh buah, gitu ya. Ya, untuk menambah kesempurnaan pohon tersebut. Tapi buah meskipun dibutuhkan oleh pohon tidak disebut dengan asalnya, gitu. Ya. Dan seterusnya. Type yang kedua adalah ma minhu syai'. Ma minhu syai'un. Ya, ma minhu syai'.
Apa artinya? Sesuatu yang memunculkan sesuatu yang lain. Ma minhu syai'un. Jadi sesuatu yang memunculkan sesuatu yang lain. Ya. Jadi akar menjadi sebab ya adanya apa? Adanya pohon, ya, adanya batang, ya, dan begitu seterusnya. Ma minhu syai'un, ini sesuatu yang memunculkan sesuatu yang lain. Makna yang keempat dari kata asal secara bahasa adalah ma yustanadu tahqiqu syai'in ilaihi. Ma yustanadu tahqiqu syai'in ilaihi. Ma yustanadu tahqiqu syai'in ilaihi. Dan ini pengertian ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Amidi rahimahullahu ta'ala, ya. Sesuatu yang menjadi dasar ditetapkannya sesuatu yang lain. Sesuatu yang menjadi dasar ditentukannya atau ditetapkannya sesuatu yang lain. Jadi sesuatu yang lain itu ditetapkan karena adanya sesuatu itu. Sesuatu itulah namanya asal. Ya, sesuatu yang dijadikan dasar atau yang menjadi dasar ditetapkannya sesuatu yang lain. Yang kelima, mansya'u syai'in. Mansya'u syai'in. Ya. Mansya'u syai'in. Tempat lahir sesuatu. Ya, mansya ini tempat munculnya, ya, tempat lahir juga bisa. Ya, syai' sesuatu. Jadi sesuatu yang menjadi tempat muncul, tempat lahir, ya, tempat awal mula keberadaan itulah asal. Mansya'u syai'. Yang ke 6, ya. Yang ke-6, yang terakhir, ma yatafarra'u anhu ghairuhu. Ya, ma yatafarra'u anhu ghairuhu. Ya, ghairuhu. Ma yatafarra'u anhu ghairuhu. Ini sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain sebagai far'unya atau sebagai cabangnya. Sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain sebagai cabangnya, ya, sebagai far'nya atau cabangnya. Taib, dan nampaknya makna yang terakhir inilah yang lebih akrab, ya, atau yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Ya. Jadi maksud dari saya menyebutkan makna daripada asal secara bahasa itu agar kita semakin memahami, oh, jadi asal itu maknanya adalah seperti ini, ya. Jadi tempat pijakan atau tempat munculnya sesuatu dan seterusnya, ya. Atau asal mula dari sesuatu yang lain, ya. Tapi begitu juga di sini usul fiqh, ya, usulnya fiqh, ya, usulnya apa? Usulnya fikih. Artinya apa? Berarti fikih itu lahir dari sini, ya. Berarti fikih itu apa? Lahir dari usul fikih itu sendiri, ya. Dan demikianlah faktanya, tidak ada satupun, ya, secuil pun dari fikih kecuali lahir dari usul fikih, ya. Jadi kalau kita ibaratkan fikih itu seperti makanan, ya, seperti apa misalnya, ya, rendang yang sudah terhidang di meja makan, ya, yang sudah siap untuk kita santap, ya. Maka usul fikih itu adalah ibarat dapurnya, ya, ibarat apa? Dapurnya. Tidak mungkin rendang itu datang tiba-tiba tanpa melalui proses, ya, yang ada di dapur, proses pemasakan, tidak mungkin. Begitu juga sama, ya, fikih tidak mungkin lahir, ya, secuil pun dari fikih kecuali lahir dari apa? Usul fikih. Karena usul fikih itu adalah mansya dari apa?
dari fikih itu sendiri. Ya. Taib, sehingga pada dasarnya kata usul fikih ini adalah sebuah nama yang mengandung apa? Mengandung unsur pujian, ya. Sebuah nama yang mengandung unsur pujian, karena ilmu inilah yang menjadi akar, menjadi mansya, menjadi asal muasal dari lahirnya fikih, ya. Taib. Itu makna apa? Usul atau asal secara bahasa atau secara lughatan. Taib. Dan Syekh menyebutkan dari definisi atau pengertian asal secara bahasa dengan menyebutkan ma yubna alaihi ghairuhu, dan ini dari apa yang kita dapatkan adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri, ya, rahimahullahu taala, atau yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Taib. Selanjutnya saya ingin terangkan di sini sebelum kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh al-muallif tentang pengertian fikih. Kata asal itu juga memiliki makna secara istilah. Nah, kata asal, ya, juga memiliki apa? Makna secara apa? Secara istilah. Jadi ada pengertian asal secara istilah. Artinya kalau kita dapatkan kata asal di dalam kitab-kitab para ulama, perkataan para ulama, nah itulah maksud dari asal secara istilah. Ya, ada beberapa makna dari asal secara apa? Secara istilah. Ya, agar kita tidak bingung dan kita tidak tidak bingung ketika kita mendapatkan perkataan para ulama, baik dalam kitab tafsir atau dalam kitab fikih atau dalam kitab qawaid, ya. Karena terkadang maknanya berbeda, ya. Taib. Saya tuliskan di sini, ya, makna asal istilahan. Ya. Makna dari kata asal secara istilah. Dari apa yang saya kumpulkan, kurang lebih ada 7 makna, ya, dari kata asal secara istilah para ulama. Yang pertama, asal bimakna dalil. Maknanya adalah apa? Ad-dalil. Ya. Kita sering akan mendapati penyebutan kata asal bimakna dalil ini di dalam kitab-kitab, biasanya kitab-kitab syarah matan fikih, ya. Misalnya seperti kitab Minhatul Alam misalnya, ya, Syarah Bulughul Maram di Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, ya. Kitab As-Salsabil misalnya fi Syarhid Dalil, ya, karya Syekh Sa'ad Al-Khadlan, dan kitab-kitab syarah matan fikih yang lain. Kenapa? Karena memang di dalam matan fikih itu tidak disebutkan dalilnya sama sekali, ya. Zadul Mustaqni, ya, Akhsarul Mukhtasarat, kemudian matan Abi Syuja, ya. Jarang, ya, dan hampir tidak ada atau hampir tidak ada, gitu, ya. Walaupun ada 1-2, ya. Maka di dalam kitab syarah itu biasanya dijelaskan wa aslu fi kada qaulullahi ta'ala. Misalnya ketika membahas tentang bab apa misalnya, ya, bab ghasab misalnya, ya. Maka pensyarah akan mengatakan wa aslu, ya, wal aslu fi hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man ghasyana falaysa minna. Ya. Maksudnya apa? Dalil dari permasalahan ini, permasalahan ghasab, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya dalam bab salat, wal aslu, ya, fi wujubis shalah qaulullah ta'ala wa aqimus shalah. Ya. Wa aslu fi wujubiz zakah qaulullah ta'ala wa atu az-zakah wa ghairi dzalika. Maka
Asal di sini maknanya adalah ad-dalil, ya, maknanya adalah ad-dalil. Taib, makna asal yang kedua adalah al-qaidah al-mustamirrah. Al-qaidah al-mustamirrah, ya. Yaitu kaidah yang berlaku. Kaidah yang berlaku. Sebagaimana perkataan, ya, para ulama, para fuqaha, ya, ibahatul maitati lil muttari ala khilafil asal, ya, ibahatu al maitati lil muttari ala khilafi al asal. Apa artinya? Ibahatu al maitah, yakni dihalalkannya al maitah atau bangkai lil muttar, untuk orang yang dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan terpepet, ya, ala khilafil asal, ya, maka hal itu adalah menyalahi apa? Kaidah yang berlaku ala khilafil asal. Karena kaidah yang berlaku apa? Ya, bangkai itu haram, ya. Taib, maka makna dari kata asal di sini adalah al-qaidah al-mustamirrah, ya, ibahatu al-maitati lil muttari ala khilafi al-asl. Taib, makna asal yang ketiga secara istilah artinya adalah ar-rujhan atau ar-rajih juga bisa, ya, ar-rujhan atau ar-rajih, ya, ar-rajih atau ar-rujhan. Ini kecenderungan atau kecondongan. Contohnya misalnya perkataan para usuliyun, ya, al-aslu fil kalami al-haqiqah, ya, al-aslu fil kalami al-haqiqah, yani asal atau kecondongan, ya, dari satu kalam itu adalah maknanya apa? Yang hakiki, ya. Al-aslu fil kalami at-ta'sis la ta'kid, ya. Al-aslu fil kalami adamul idmar misalnya, ya. Al-aslu fid dalili al-muhkam, ya, wa adamun nasakh, ya, wa ghairi dzalik. Yani al-asl di sini artinya adalah ar-rajih, yani sesuatu yang lebih kuat, lebih dicondongi, ya. Taib. Kemudian yang keempat, al-asl bima'na al-maqis alaih. Al-maqisu alaihi, yani fi babil qiyas, ya, fi babi al-qiyas, ya. Al-maqis alaihi ini bentuk yang dikiaskan. Jadi kita tahu bahwasanya di dalam pembahasan kias, ya, nanti ada pembahasan tersendiri ya tentang kias. Ya, kias ini memiliki 4 rukun. Yang pertama, ya, adalah al-asl. Yang kedua adalah al-far'. Yang ketiga adalah apa namanya? Hukmul asl. Ya. Yang keempat adalah al-illah, ya. Al-asl yaitu adalah suatu permasalahan yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan keterangan dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis. Al-fara', ya, inilah sesuatu kejadian yang kita ingin cari tahu hukumnya, ya, dimana kejadian ini belum ada nas yang tegas menyebutkan hukumnya, ya, tapi kan pasti memiliki hukum, ya. Nah, kita ingin cari, ya. Adapun hukmul asal adalah hukum asal itu, ya. Apakah wajib, apakah halal, apakah haram, dan seterusnya, ya. Maka al asal di sini adalah salah satu dari rukun-rukun qiyas, ya, salah satu dari
keempat rukun qiyas, yaitu adalah sesuatu kejadian yang telah ditentukan hukumnya. Ya. Maka kita sering mendengar istilah fuqaha ya atau usuliyin apa? Aslun nabidhi al-khamru. Ya. Baik, ini contohnya ya. Aslu an-nabidh al-khamru. Ya. Al-khamru. Jadi asal dari nabith itu adalah al-khamr. Nabith itu adalah minuman apa namanya yang memabukkan yang terbuat dari korma. Ya. Adapun khamr itu ma'ruf di kalangan orang Arab dahulu adalah minuman memabukkan yang berasal dari anggur. Ya. Nabith ini kan belum ada ketentuan hukumnya. Ya, maka disebutkan aslun nabith al-khamru. Ya, nabith itu asalnya dari dikiaskan dari apa? Dari khamar itu tentang hukumnya. Taib, kemudian yang kelima. Yang kelima dari makna asal secara istilah adalah aslul mas'alah. Aslu al-mas'alah. Yani fi al-mawarith. Ya, fi al-mawarith. Ya, ini dalam pembahasan hitung-hitungan warisan. Ya, dalam pembahasan ilmu faraid atau ilmu warisan, mawarith. Ya. Jadi ketika kita belajar ilmu waris dan sampai kepada pelajaran tentang hitung-hitungan bagian warisan, maka kita akan sering mendengar istilah aslul masalahnya sekian. Jadi kalau ada orang meninggal, ya meninggalkan ayah, misalnya ibu, ya suami, anak dan seterusnya, maka aslul masalahnya sekian, gitu. Nah, itu kata aslul masalah adalah pembahasan dalam apa hitung-hitungan ilmu waris. Taib, kemudian yang keenam adalah asy-syaikh. Al-aslu bimana asy-syaikh. Ini dalam pembahasan apa? Ilmu hadis, ya. Di ilmi ar-riwayah, dalam ilmu periwayatan. Ya. Yani idza khalafa ar-rawiyu, ya. Ini al-asla, ya, misalnya. Ini perkataan para ahli hadis, ini apabila seorang rawi ini menyelisihi asalnya, maksudnya menyelisihi apa namanya? Syekhnya. Ya, jadi kata asal maknanya adalah asy-syekh, gurunya. Tempat atau orang di mana beliau rawi ini mengambil hadis darinya. Ya, ini muqabalatu al-asl ya min syuruti ar-riwayati anhu. Ya. Ini mencocokkan dengan kitab gurunya, ini maknanya bisa syekh, bisa kitabnya syekh. Ya. Tapi seringnya adalah asyikh di sini. Taib, kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh, ini yang terakhir, yaitu adalah al-mustashab. Al-mustashab. Ya, ini apa? Menetapkan suatu permasalahan sesuai dengan apa namanya keadaan yang berlaku sebelumnya. Al-mustashab sebenarnya ini adalah pembahasan khusus ya dalam salah satu dalil dalam menetapkan hukum, ya. Istilahnya al-mustashab, ya. Nanti mungkin tapi di dalam kitab usul min ilmi usul ini tidak dibahas oleh beliau, ya. Itu tentang dalil al-istishab, ya. Jadi al-mustashab itu adalah menetapkan suatu perkara berdasarkan tetapnya dia pada waktu yang sebelumnya. Ya, misalnya seorang dalam sholat, ya, dia ragu apakah
eh, sudah batal atau belum misalnya, ya, atau tadi keluar kentut atau tidak misalnya, ya. Maka al aslu, ya, toharatuhu, ya, al aslu toharatuhu, yani asalnya itu adalah sucinya dia, artinya sesuatu yang berlaku sebelumnya itu adalah karena dia sudah wudhu, ya kan, ya. Ini menetapkan sesuatu berdasarkan tetapnya sesuatu tersebut pada waktu sebelumnya. Jadi waktu sebelumnya dia dalam keadaan bersuci, ya, maka ditetapkan pula, yakni dikuatkan, yakni dipegangi, ya, yakni memegangi suatu kejadian, ya, atau menetapkan hukum suatu perkara berdasarkan, ya, tetapnya hukum tersebut pada waktu yang sebelumnya, ya, itu namanya al-mustasab. Jadi terkadang diistilahkan dengan kata al-asal, ya. Maka ketika kita mengatakan kepada orang tadi apakah dia sudah batal atau belum, maka kita kan al-aslu toharatuhu, ya. Ini asalnya adalah dia bersuci, ya, sudah kita tetapkan berdasarkan apa yang berlaku sebelumnya, ini dia bersuci. Taib. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah ketujuh makna yang kita dapatkan dari beberapa kitab syarah dari kata asl, ya, dari kata al aslu secara apa? Secara istilah, ya. Taib. Tadi yang pertama adalah maknanya bimakna ad-dalil, ya, dalil. Dan yang kedua al-qaidah al-mustamirrah, terkadang maknanya adalah ar-rujhan, ya, al-maqis alaih, ya, aslul mas'alah, ya, kemudian asy-syaikh atau kitab asy-syaikh, kemudian yang ketujuh adalah al-istishab. Taib. Setelah kita tahu tentang beberapa makna dari al-asal secara istilah, sekarang menjadi pertanyaan adalah, lalu makna asal di dalam kata usul fiqh di sini, ya, adalah kata yang mana atau makna yang mana, ya. Jadi dari kata usulul fiqh, ya, dari kata usulu al fiqh, ya. Maka kata asal di sini berarti ini kan sudah menjadi istilah kalau seperti ini, usul fiqh, ya. Maka kata asal di sini maknanya yang mana? Ya, apakah yang satu atau yang dua atau yang tiga atau yang empat atau yang seterusnya sampai 7, ya. Maka kebanyakan ulama, ya, kebanyakan para syurah, mereka mengatakan jadi kata asal di dalam usul fikih bermakna dalil. Bermakna apa? Dalil. Jadi usulul fiqh artinya adalah apa? Adillatul fiqh, ya. Kata usul fiqh berarti artinya adalah apa? Adillatu al-fiqh. Dalil-dalil apa? Dalil-dalil fikih. Ya. Dan ini sesuai dengan apa yang tadi kita jelaskan, bahwasanya usul fikih itu adalah munculnya atau dapurnya fikih, ya. Karena fikih ini kan muncul dari mana? Ya, dari mana muncul fikih? Ya, dari dalil. Ya, dari apa? Dari dalilnya. Ya. Dari Al-Qur'an, dari hadis, dari ijma', dari qiyas, ya, dari istihsan, dari istishab, dari maslahatul mursalah, dari syar'u man qablana, dan dalil-dalil fikih yang lain, ya. Maka dalam ilmu usul fikih ini akan dipelajari bagaimana, ya, bisa atau dalil atau bagaimana seorang itu tahu, ya, munculnya fikih itu dari dalil. Ya, walaupun semua orang bisa membaca dalil, ya, artinya membaca, menghafal, ya, tapi tidak semua orang bisa memunculkan fikih, hukum dari dalil tersebut. Maka dalam ilmu usul fikih ini akan dipelajari bagaimana seorang mempelajari, ya, bisa menyimpulkan suatu hukum, ya. Ini fikih ini kan
madlul, ya, al-madlul ini sesuatu yang ditunjukkan, hasil, ya, berupa hukum, ya, berupa ahkam, ya. Dari mana munculnya? Ya dari dalil ini, ya. Maka nanti akan dipelajari, nanti orang belajar ilmu usul fikih dia akan tahu, ya, oh, dalil ini kenapa bisa memunculkan hukum seperti ini, ya. Dalil ini memunculkan hukum seperti ini karena semua fikih ini pasti harus berasal dari dalilnya, ya. Baik, maka usulul fiqhi, ya, bermakna adilatu al-fiqhi, ya, adilatu al-fiqh atau dalil-dalil fikih. Baik. Ya. Karena waktu sudah habis, ya. Dan sebagaimana kita sampaikan di awal, ya. Insyaallah kita akan konsisten dan akan iltizam berdasarkan sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati dan kita tetapkan. Ya, ini kita akan bermajelis atau membaca kitab usul min ilmi usul ini setiap malam Ahad dari jam 8 sampai jam 9, ya, insyaallah taala. Dan berapapun nanti yang sudah hadir, ya, meskipun satu orang, ketika sudah jam 8, ya, insyaallah kita akan mulai. Dan begitu juga meskipun kita baru membaca 1 atau 2 baris, kalau waktunya sudah habis, ya, kita sudahi, ya. Kita lanjutkan lagi insyaallah pada pekan yang akan datang biidznillah, ya. Insyaallah kalau bisa istiqomah dan bisa iltizam dalam hal ini, meskipun 1 jam insyaallah ada manfaatnya lah insyaallah taala. Taib, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari, ya, pada pertemuan perdana kita. Semoga bermanfaat, ya. Dan semoga nanti bisa bisa direkam, ya. Dan rekamannya bisa di-share di grup kita agar teman-teman yang berhalangan untuk mengikuti kelas bisa menyimak melalui rekaman. Taib, jazakumullah khairan, ya, ala mutaba'atikum, ya. La'alla naktafi hadha liqa bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Taib, ana izin keluar dulu, ya.